Literasi Podcast beserta Dance Kreasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nesa Alexandria Borusinaga sebagai moderator dan Nama saya Nadine Rasyada Mukti sebagai narator 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Arta Purba sebagai narator 2. saya persilakan kepada narator untuk membawakan podcastnya. Judulnya Masa-masa SMA. Banyak yang bilang masa SMA adalah masa yang paling indah, yang dimana masa itu adalah masa kita saat sedang gaul-gaulnya. Bawaannya pasti mau main-main terus, seperti melakukan tren-tren yang ada bersama teman. Kata-kata itu memanglah benar. SMA adalah masa yang paling indah. Kenapa? Karena masa itu adalah masa di mana kita selalu ingin bergaul kepada siapa saja, mengenal banyak orang, ingin tahu segala sesuatu, dan mulai menemukan prinsip hidupnya sendiri, yang lama-kelamaan membuat pikiran kita mulai menunjukkan kedewasaan. Tetapi SMA adalah usia yang sangat rentan. Kenapa? Karena keingintahuan mereka yang mengikuti hasrat atau hati mereka dapat membuat mereka kapan saja jatuh ke dalam jurang yang dapat menghancurkan segala hal yang ada di hidup mereka. Oleh karena itu, penting sesama pelajar menjaga dirinya sendiri secara bijak. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan atau pergaulan sesama pelajar. Jika pergaulan yang dilakukan membawa dampak negatif, sebaiknya patut kita hindari, karena itu sama saja dapat merugikan kita dan orang lain. Tetapi, jika diri kita sendiri yang dapat merubah hal negatif itu menjadi hal positif, kita harus benar-benar menunjukkan dan menuntun teman-teman kita untuk berubah menjadi hal yang lebih positif lagi. Bagaimana sih dampak pertemanan yang membawa dampak negatif dan positif? Ciri-ciri pertemanan yang membawa dampak negatif yaitu 1. Ketika temanmu mulai menjadi toksik yang tidak baik. 2. Merendahkanmu. 3. Menyebarkan gosip tentang dirimu. Yang keempat, membuat dirimu tidak nyaman bahkan ketakutan. Yang kelima, tidak tulus dan menyakiti perasaan. Keenam, suka membandingkan. Yang ketujuh, mengutamakan diri sendiri dan mencoba merubahmu. Lalu ciri-ciri teman yang membawa dampak positif buat kamu. Pertama, memberikan dukungan selama membawa dampak baik. Yang kedua, merasa satu frekuensi dan mampu menghargai perbedaan satu sama lain. Yang ketiga, melewati suka dan duka bersama-sama. Keempat, menghargai kebutuhan untuk menyendiri saat Keempat, menghargai kebutuhan untuk menyendiri saat berurusan dengan keluarga. Yang kelima, selalu mendoakan yang terbaik satu sama lain. Kedua ciri tersebut memiliki dampak, yaitu di mana toxic friends dapat menyebabkan stres dan anxiety. Kamu akan merasa cemas jika mereka sedang bad mood dan merasa takut jika mereka akan marah. Dibiarkan stres dan anxiety tersebut dapat berubah menjadi masalah kesehatan mental, seperti depresi, di mana dewasa peran pertemanan sangat menentukan hidup. Sedangkan itu, dampak pertemanan yang sehat dapat membuat kualitas hidup menjadi lebih baik. Dukungan dari teman bisa membuatmu mengatasi situasi sulit, sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Manfaat dari teman baik untuk baik untuk kesehatan fisik dan mental. Kedua situasi pertemanan ini sering sekali terjadi di masa remaja, khususnya masa SMA. Tak hanya pertemanan, tetapi percintaan juga yang malah sering sekali terjadi di masa remaja. Entah itu menyukai teman sesama kelas, berbeda kelas, suka sama senior. Pasti selalu ada di setiap masalah sekolah. Dalam podcast yang sudah ditampilkan, marilah kita sama-sama menyaksikan dance kreasi bertema kisah-kisah di sekolah. Selamat menyaksikan.
Tanya ada apa? Sadar aja sendiri apa salahku. Sadar nggak? Kalau kamu tampil dikit doang. Tanya ada apa? Sadar aja sendiri apa salahku. Sadar nggak? Kalau kamu tampil dikit doang.
Tidak hanya berpaku pada teks. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isabel dari kelas 10.1. Saya akan menanggapi podcast dan dance dari kelas 10.7. Podcastnya bagus, berisi tentang ya masa-masa di SMA, ya pertemanan, persahabatan, percintaan gitu, dan mengejar cita-cita. Dance-nya juga bagus. Dari lagunya ceria, mimik wajah dancernya juga kayak lagunya ceria gitu. Makasih. Terima kasih kepada Agatha dari kelas. Tampil satu kelas penuh, wali kelasnya pun turun. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan memahami apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Kita kaitkan ke bahasa. Mampu mengungkapkan apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Kenapa Bapak ambil kesimpulan bahwa kalian ini adalah penonton? Karena disuruh untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan ketika melihat itu, ya tidak ada yang berani. Ya, disitulah kelemahan bangsa kita ini ketika kalau dikatakan bodoh sebenarnya bukan bodoh. Tidak. Gak ada yang bodoh. Begitu masuk gerbang SMA Negeri 1 Tanjung Merawa, berarti kamu itu tidak ada yang bodoh. Kalau kamu bodoh tidak di sini, pasti masuk SLB. Apa? Sekolah luar biasa. Iya. Ya. Nah, masalahnya kamu bukan sekolah luar biasa, memang kamu biasa di luar. Itu aja masalahnya. Jadi harapan ke depan, jadi kalau prosesnya itu sudah bagus, cuma kalau Bapak tadi punya prinsip, jangan dibacakan apa maksudnya. Itu tantangan kepada coba kamu deskripsikan apa yang kamu tahu tentang apa yang kamu tonton. Itu ini langsung dibacakan. Ya kamu udah tahu, tapi yang kamu tahu itu pun tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi tujuan daripada literasi itu masih belum. Jadi tujuan daripada literasi itu masih belum. Kamu hanya berusaha untuk menunjukkan penampilan dari setiap kelas. Itu. Jadi sepertinya kita pameran. Jadi harapan ke depan, ya, setiap ada yang tampil di depan apapun itu, seluruh yang melihat itu harus tahu, harus paham apa yang ditonton, apa yang dilihat. Jadi kalau ke depan saya harap jangan main tunjuk, kalau nggak mau tunjangkan aja. Itu buktinya bahwa dia ikut serta di dalam. Nah, itu. Mau apapun yang ditampilkan depan ini, kamu harus paham. Itulah tujuan literasi, bukan hanya menonton. Kalau menonton ngapain di sini? Lebih enak di YouTube, apalagi TikTok dan lain sebagainya, iya kan? Oke, harapannya ke depan supaya seluruh siswa SMA Tanjung Merawa adalah orang-orang yang peka, mampu memahami apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang didengar, bukan hanya sebagai penonton, ya.
Secara penampilan saya bilang, ya ini baru penampilan yang all out. Bahasanya kenapa semua tampil. Ya, yang nggak bisa ikut tadi bergerak-gerakan. Nah, aku lihat Ibu Jega salut. Ya, senior yang terbaik untuk tampil, ya saya yakin ya Ibu Jega, ya beliau ini senior saya di bahasa Indonesia. Ya, kami sama-sama orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia, nggak pintar-pintar berbahasa Indonesia. Ya, S1 bahasa Indonesia, S2 bahasa Indonesia, tapi nggak pintar-pintar ya Bu ya. Nah, kita lihat itu kan, tetap belajar. Kalau ada S3 juga nanti ya mudah-mudahan ambil juga bahasa Indonesia. Ya, saking cintanya kami terhadap Indonesia. Oke, sebagai generasi muda, tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan bakatmu, jadilah penentu zaman, jangan menjadi korban zaman. Sekian, terima kasih. Ya, untuk penampilan kelas 10-7. Nah, tadi udah dikasih apresiasi, baru kali ini ikut serta wali kelas. Tadi saya mau ikut tapi nggak tahu geraknya. Terus high